Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Warga Menteng dalam protes rumah digusur. Sudah cari Pak Anies belum? Satpol PP DKI menggusur permukiman warga di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Lahan penggusuran tersebut karena akan dilakukan pengerukan lumpur di saluran kali baru serta penataan trotoar. Salah satu warga yang terdampak penggusuran protes dan menganggap ini tak masuk akal karena daerah tersebut tak pernah tergenang ataupun dilanda banjir saat hujan sangat deras sekalipun. Selain itu, dia mengaku pihak BPN tak dilibatkan untuk melakukan pengukuran tanah. Tidak pernah ada pengukuran batas yang akan digusur oleh pemerintah setempat, kata dia. Menurut Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Jakarta, Sabar Hutahean yang mendampingi warga terdampak penggusuran menyebutkan langkah Pemprov DKI Jakarta tidak benar karena warga Menteng Dalam sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1973. Warga Jarga memiliki surat jual beli atau SPJB dan juga membayarkan PBB. Patut dicurigai adanya kepentingan gelap terkait kasus penggusuran yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat di Menteng Dalam ini, kata dia. Tapi di sisi Pemprov DKI, penggusuran ini dilakukan karena tanah tersebut adalah aset Pemda, khususnya milik Dinas Sumber Daya Air. Sedangkan kios-kios yang berdiri di atasnya tidak memiliki sertifikat. Sebelum menggusur, pemilik kios sudah diberikan surat peringatan 3 kali, yaitu tanggal 12 Maret, 22 Maret, dan 24 Maret 2021 untuk segera mengosongkan lahan tersebut. Sosialisasi juga sudah dilakukan di kantor kelurahan setempat terkait penertiban tersebut. Tentu saja, peringatan seperti ini tidak dihiraukan. Saat penertiban, sejumlah penghuni kios sempat menolak digusur. Namun, petugas akhirnya menertibkan kios tersebut menggunakan alat berat seperti dozer. Bangunan yang berdiri di sana diratakan. Begini ya, ada yang bilang Anies pernah berjanji tidak akan melakukan penggusuran, tapi juga pernah bilang tidak jamin tidak akan ada penggusuran. Tapi yang saya lihat, kebanyakan lebih ingat Anies yang bilang tidak akan menggusur. Silakan googling, maka kalian akan lihat banyak berita yang ngomong tentang ini. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, siapapun tidak berhak menempati lahan negara atau Pemda tanpa izin. Di zaman Ahok, bangunan yang melanggar dan menyerobot tanah negara bakal digusur dan diratakan. Tapi, korban terdampak tidak ditelantarkan begitu saja. Mereka direlokasikan ke rusun dengan harga sewa yang sangat murah meriah. Plus, banyak fasilitas gratis dan kemudahan lainnya. Bahkan, Ahok selalu jujur apa adanya, tidak munafik demi mempertahankan jabatan. Gusur tetap gusur, apapun yang terjadi. Gusur tapi dikasih solusi lain, itu beda ya. Tapi di zaman Anies, saya kurang tahu. Yang saya tahu, anggaran pembangunan rusun di stop. Janji lainnya adalah bakal memberikan impian bagi warga menengah ke bawah untuk memiliki rumah murah dan terjangkau. Tapi ini pun kayak prank. Banyak yang gagal dapat rumah, syarat pun diganti dengan menaikkan batas maksimal penghasilan per bulan jadi 14 juta dari yang sebelumnya 7 juta rupiah. Itu pun rumah yang baru dibangun baru 780 unit. Itu pun yang sudah terbangun baru terjual sebagian. Progresnya pun makin suram karena proyek ini terganjal kasus korupsi pengadaan lahan. Kalau mau protes, silakan datangi balai kota dan temui Anies. Itu pun kalau bisa, Anies bukan Ahok yang mau menerima dengan tangan terbuka, apalagi bantu menyelesaikan masalah. Jadi, kalau dikasih ganti rugi, syukur. Direlokasi, syukur. Lah kalau enggak, apa boleh buat? Anggap aja sedang bernasib tidak baik digusur oleh Anies. Kalau digusur Ahok, setidaknya lebih enak dan dapat kompensasi. Dan tidak dicampakkan begitu saja. Sabar Hutahean menuntut Anies untuk menghentikan penggusuran paksa yang dianggap melanggar hak asasi manusia.
Dia juga meminta Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk turun tangan. Rasanya sulit kalau berurusan dengan Anies. Saya cuma teringat banget dengan sebuah sajak yang berjudul Tukang Gusur. Ingat gak siapa yang bikin? Kalau benar, ambil hadiah sama yang bersangkutan. Hahaha. Sebuah sajak yang menggambarkan orang yang menggusur rakyat jelata, melumat mimpi mereka. Orang miskin digusur pindah. Bagaimana menurut Anda? Ditulis Sardi dari siwot.com. Terima kasih dan sampai jumpa.